masalah presensi itu ya sudah sudah berlaku untuk semester ini. Ada beberapa minggu yang lalu Ibu menjelaskan bahwa nanti yang kurang dari 80% presensinya itu kolom nilai itu sudah diblok ya oleh ITS. Dan Ibu sudah mendapatkan data-data yang diblok oleh ITS. Untuk kelas ini ada beberapa mahasiswa yang kurang presensinya kurang dari 80%. Saya kira masuk hari ini ya. Tidak apa-apa saya ungkapkan ya melalui Zoom ya, biar Anda tahu. Tidak masalah? Halo? Halo? Baik, Bu, tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Ya siapa tahu nih Ibu akan mengajukan ya sebagai solusi ini nanti supaya ya kolom-kolom nilai itu tidak diblok untuk tahun ini dan Anda yang sudah ya, terekam tentang presensi kurang dari 80% ya Anda harus ya betul-betul ya lebih memperbaiki diri ke depannya. Pertama, di sini Mbak Araminta Widianisha. Tadi hadir Mbak Mita. Kemudian Mas Alif Hibatullah. Kurang dari 80%. Juga ada Mbak Dwi Fatimah Kasri. Kurang 80%. Ya, alhamdulillah untuk kelas 35 ini hanya 3 mahasiswa ini. Untuk kelasnya 34 itu sampai 10 orang ya atau 10 mahasiswa-mahasiswi. Ya alhamdulillah ternyata untuk kelas 35 hanya 3 mahasiswa-mahasiswi. Ya mudah-mudahan untuk Mbak Araminta, Mas Alif Ibadullah, juga Mbak Dwi Fatimah. Nah, ini Ibu sudah sedang berusaha ya. Tetapi tetap saja ikut ujian ya Mas dan Mbak yang saya sebutkan yang presensi kurang 80%. Tetap saja ikut. Karena keputusan itu kan tidak bisa secepat itu ya. Jadi Ibu akan punya data untuk EAS Anda juga itu nanti. Itulah untuk kelas 35 ya. Mudah-mudahan untuk yang lain ya, semester depan ini ya masalah presensi ini selalu ditegakkan. Ya, jadi kalau sekarang mungkin kalau memang dosennya ya mau untuk ya berusaha, siapa tahu itu ada kelonggaran-kelonggaran. Tapi kalau untuk semester depan mungkin dosen tidak bisa berkutik apapun. Mudah-mudahan semester ini ya saya masih bisa memperjuangkan ya tentang absensi ketiga mahasiswa-mahasiswi ini. Ketiganya betul-betul kehadiran kurang dari 80%. Ya, ayo dijawab jujur etika akademiknya. Betul, Mas Alif, Mbak Sepertinya iya, Bu.
Permisi, Bu. Iya, Ibu itu sudah sering mengatakan ya, coba ya, kalau Anda benar-benar menempuh sebuah mata kuliah, itu harus ada komitmen diri. Ke depan itu semakin ya sulit untuk masalah presensi sebab semuanya serba digital, akhirnya ya dosen dan mahasiswa itu tidak bisa loh ya disuruh kong kali kong. Nah, ini terjadi seperti itu masalah absensi. Jadi kalau memang kurang dari itu ya ya sudah, itu nanti di blok ya silahkan, karena ini sebuah aturan. Ibu sudah mengatakan sebentar untuk masalah presensi, ternyata kuliah bersama itu kan belum ada sosialisasi benar. Mungkin kalau di departemen masing-masing, matematika, aktuaria, itu sudah penerapannya bukan hanya semester ini, tapi semester-semester yang lalu sudah diterapkan betul hal tersebut. Tapi untuk SKPD belum. Masih semester ini dan mudah-mudahan Ibu berhasil untuk memperjuangkan. Ya, sudah bisa dipahami untuk ketiga yang mahasiswa-mahasiswa Ibu di kelas 35. Ya. Sekarang saya ingin memberikan ya penjelasan tentang materi yang digunakan untuk mengikuti ujian akhir semester. Materi bahasa Indonesia tidak bisa ya untuk dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Jadi mulai materi pertama etika akademik sampai materi terakhir dalam menyusun karya tulis ilmiah bentuknya artikel ilmiah yang saya beri tugas Anda yang terakhir itu harus berkaitan. Karena etika itu merupakan ya nilai-nilai atau norma atau aturan yang harus melekat di dalam diri yang mahasiswa-mahasiswi yang ada di ITS dalam mengadakan kegiatan keilmiahan. Ya. Apakah Anda mengikuti pembelajaran seperti ini? Ya, norma-norma itu harus tetap ada di dalam sanubari setiap mahasiswa-mahasiswi. Jadi tidak boleh hanya sekedar ya etika itu esensi etika. Anda juga mengerti dari hakikat yang utama adalah kejujuran. Saya selalu mengingatkan jujurlah. Belajar jujur itu memang ya kalau memulai memang ya dikatakan berat ya oleh mahasiswa, tetapi itu nanti akan membentuk jadi diri Anda yang lebih ya disiplin, lebih tanggung jawab, lebih berani mengutarakan kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Sehingga Anda punya ya karakter moral yang jelas dan karakter kerja yang dapat diunggulkan. Inilah. Jadi kalau etika itu sudah ada di dalam ya sanubari setiap mahasiswa-mahasiswi dalam mengadakan kegiatan ilmiah, ikut kuliah, kemudian ya dalam kuliah itu pasti banyak hal yang akan Anda kerjakan, misalnya mengerjakan tugas-tugas, apakah itu tugas individu ataupun tugas kelompok. Contohnya bahasa Indonesia, banyak tugas. Mulai kuliah pertama setelah tahu materinya itu ada penjelasan, ya Anda juga belajar sendiri, belajar mandiri, juga langsung ada tugas. Sebab kalau mengingat dari CPMK yang pertama,
Anda harus mampu sebagai mahasiswa mampu untuk menjelaskan, mampu untuk menerapkan ya etika akademik Anda dalam apa? Dalam apa? Ayo. Ya dalam menyusun KTI. Dalam menyusun tulisan-tulisan ilmiah. Berarti Anda dalam mengerjakan tugas pertama tentang etika itu harus sudah didasari ya kejujuran dalam mengerjakan tugas. Karena tugas itu dikerjakan kelompok, ya kejujuran dalam mengerjakan tugas kelompok. Berusaha itu betul hasil ya kelompok, pemikiran kelompok, kemudian dituangkan dalam ya tulisan, dan tulisan-tulisan ini juga mencerminkan apa yang menjadi hasil pemikiran kelompok. Dan juga tidak bisa dipungkiri kita sebagai kelompok ilmiah dalam menyusun ide-ide kemudian dituangkan dalam ya tulisan ilmiah, apakah bentuknya eksposisi, apakah bentuknya karya tulis ilmiah yang bermacam-macam itu. Ya. Kita harus mau untuk menegakkan bahwa ide itu sumbernya dari pikiran kita sendiri. Kemudian, cara di dalam menuangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah, mulai dari penuangan judul, kemudian Anda mampu juga membuat ya, pendahuluan, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, penyajian daftar pustaka. Itu semuanya ya berasal dari ya hasil kerja kelompok yang mandiri, aktif. Sehingga tidak ada istilah bahwa kerja kelompok ini hanya bersumber dari setelah Ibu cek ya ada dalam ya, aplikasi tentang plagiarisme ya. Mulai tugas pertama terutama karena paparan bentuknya eksposisi, saya bisa mengecek. Oh ini ya, ini sebagian mengambil dari tulisan ini dirangkai, dihubungkan dengan tulisan orang lain bagian ini. Ya kita seperti itulah hasilnya. Hanya untuk menghubungkan apa yang Anda copy paste ya, dari tulisan orang kemudian Anda pindah ke tulisan Anda, ya paling tidak itu ya ada dua kalimat-kalimat yang mampu menghubungkan. Jadi ada sebagian itu yang perlu untuk diubah, ya, modifikasi istilahnya. Ini pekerjaan kelompok, dimodifikasi. Dan juga ada ya intelijen. Ini apa? Aplikasi tentang AI atau AI. Ini bisa digunakan oleh mahasiswa dalam mengerjakan tugas-tugas. Coba, mulai sekarang dicoba ya untuk bekerja, ya betul-betul menegakkan masalah ya etika akademiknya.
supaya kalau Anda itu betul-betul mau menegakkan dari pencarian ide yang akan diangkat menjadi sebuah judul dalam karya tulis ilmiah itu, ini bisa jadi ya mahasiswa apa ya yang perlu saya bahas. Ini masih berpikir. Kemudian Anda mampu untuk merangkai menjadi sebuah judul yang memenuhi persyaratan judul yang baik. Sebab kalau norma aturan ini berada dalam diri kita sebagai kelompok ilmiah, ya, maka dalam mengadakan kegiatan ilmiah itu ya kita harus mampu di sini untuk mewujudkan dari perilaku ya tindak tanduk pekerjaan keilmiahan kita. Bisa ya dipahami ini? Bisa dipahami? Halo? Bisa, Bu. Iya, Mas Rizky. Sehingga dengan ya landasan kuat nilai itu, apa yang perlu ya, kita perdalam lagi. Saya langsung saja pada ya, materi yang terakhir dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Inilah wujud. Nah, wujud ya perilaku kelompok ilmiahnya. Salah satunya adalah membuat karya tulis ilmiah. Kalau membuat sebuah karya tulis ilmiah, bila tugas itu diberikan sudah ada panduan dalam pengerjaannya. Itu gunanya. Kemudian dalam tugas Anda ternyata ya misalnya belum Anda masukkan dalam template jurnal sosial humaniora. Padahal Ibu dalam mengevaluasi, memberikan sebuah penilaian tugas 5 itu dasarnya adalah template jurnal sosial humaniora itu. Jadi mulai judul, abstrak, batang tubuhnya, ada pendahuluan, ada juga apa? Selain pendahuluan, ada studi kepustakaannya, ada hasil penelitian dan pembahasan, ada juga kesimpulan, perannya seperti apa, kemudian yang terakhir kesimpulannya, bagaimana saran kesimpulan daftar pustakanya. Kalau Anda menginginkan ada lampiran, silahkan menambahkan adanya lampiran. Hanya untuk artikel itu jarang sekali yang menggunakan lampiran. Dan di situ sudah ada kriterianya. Kriteria judul yang baik itu yang bagaimana? Ya harus sesuai dengan bagaimana ya, judul yang baik ditinjau dari segi permasalahan dalam judul.
atau ide yang ada di dalam judul itu. Masalah yang ada di dalam judul itu. Kemudian bagaimana cara penulisan judulnya. Ini hubungan dengan ejaan yang ada dalam menuliskan judul. Juga akan berhubungan dengan penggunaan tanda baca di dalam judul. Dalam membentuk judul, kalau judulnya terlalu panjang, bagaimanakah caranya supaya judul ini terlihat rapi dan menarik? Kalau dilihat dari kriteria-kriteria judul yang baik, itu ada beberapa hal. Nah, ini berdasarkan teori. Tetapi bagaimanakah ya penerapan teorinya? Ya praktekkan Anda di dalam membuat judul. Berarti Anda harus menguasai ejaan, menguasai tanda baca, menguasai diksi, pilihan-pilihan kata yang tepat. Apakah menyusun judul itu perlu dibentuk dalam ya bentuknya kalimat? Nah, ini yang perlu untuk dipahami betul oleh mahasiswa. Judul itu tidak perlu dibentuk seperti kalimat, ada subjek, predikat, objek, keterangan, tidak perlu. Ibu sudah menjelaskan hal itu. Kemudian setelah hal itu saya dengan bagus, bagaimana kalau membuat sebuah paparannya dalam batang tubuh? Manusia saja punya anatomi tubuh. Mulai dari badan dan kaki. Nah, ini. Jadi bagian-bagian itu memang harus muncul. Jadi bagaimanakah template yang ada dalam jurnal sosial humaniora? Tuliskan nama pengarangnya, bukan hanya sekedar mencantumkan nama, tetapi perhatikan betul bagaimana cara penulisan nama pengarangnya. Kalau lebih dari satu orang, kalau mungkin ya lebih dari 3 orang, atau jurnal itu ada aturan. Ditinjau dari segi ejaan seperti apa. Ini. Jadi sangat perlu diperhatikan. Sekarang tentang abstrak. Kalau sudah berbicara masalah abstrak, saya ya dari segi isi dan bahasa yang digunakan dalam membuat abstrak. Saya memperhatikan betul isi yang diungkapkan dalam membuat abstrak, bagaimanakah dalam menyampaikan atau menuliskan isi abstrak itu ditinjau dari ejaan yang digunakan, tanda baca, kalimat, ya, paragrafnya. Sebab kalau membuat paparan itu, Anda harus menguasai betul ya materi dari bahasa Indonesia, ejaan, tanda baca, kemudian kalimat, paragraf yang akhirnya membentuk sebuah wacana ilmiah. Dan jangan lupa gaya bahasa yang digunakan dalam membuat paparan ilmiah itu yang bagaimana. Ibu sudah share masalah bahasa yang digunakan.
Gunakan bahasa yang formal. Jangan sampai menggunakan bahasa ya dicampur. Yang formal, setengah formal, atau mungkin dikatakan kurang formal. Ya, cukup ya, cukup dipahami. Sebelum Ibu melanjutkan, adakah pertanyaan? Halo? Halo? Ya, Mas Muhammad. Oke, Mas Muhammad baik, Bu. Lungguh, Mas Lungguh. Baik, Bu. Saya mau tanya tentang kayak misalnya penulisan KTI gitu ya. Eh, Misalkan berkelompok gitu ya, Bu ya. Iya, Kita kan masing-masing, misalnya kelompoknya terdiri 5 orang gitu. Kita iya, masing-masing orang tuh kan punya idenya sendiri gitu, punya masing-masing tiap orang tuh udah bawa idenya sendiri. Nah, untuk kayak solusinya bisa menyatukan ide menjadi satu tuh kayak gimana ya? Soalnya kayak kan kalau terlalu banyak orang di dalam satu kelompok itu terlalu banyak ide juga kan. Nah, bagaimana cara menjadikan jadi satu gitu? iya. Begini, Mas. Kalau pekerjaan itu kelompok, kita itu memang harus mengadakan brainstorming dulu ya tentang ide. Kumpul, kemudian ya semua anggota itu ungkapkan apa yang menjadi ide-idenya. Nanti ada salah satu sebagai ya tugasnya sebagai sekretaris untuk ya semuanya itu nanti untuk mengklasifikasikan ide-ide yang senada ini dikelompokkan menjadi satu dan nanti Anda akan mudah untuk menghubungkan antara ide yang satu yang bermacam itu akhirnya sudah dikelompokkan itu dan nanti akan mampu mengembangkan dengan bagus. Cara Ibu itu seperti itu, Mas. Jadi dikumpulkan terlebih dahulu ide pokoknya. Oh, ini yang perlu diungkapkan terlebih dahulu. Misalnya kalau Anda membuat sebuah paparan ilmiah, Anda membahas tentang ya, tugas Ibu bagaimanakah ya mahasiswa itu ya mampu menggunakan ya apa yang ide yang terakhir, tema yang terakhir, topik yang terakhir Ibu itu apa? Dua dari terakhir. Apa ya? Ibu agak lupa. Dalam mengutarakan pendapat di dalam kelas, waktu di ruang kuliah. Apa? Aduh, lupa ya, Ibu. Untuk ide-ide seperti itu, ya pasti banyak sekali mahasiswa yang punya ide cara ya untuk memberanikan diri ya mengutarakan pendapat di ruang kuliah. Banyak sekali ini yang berbicara bahwa mengutarakan pendapat di ruang kuliah itu tidak mudah karena dipengaruhi oleh ya berbagai hal salah satu hal tersebut ya, karena banyaknya ya dalam satu kelas contohnya kelas 235 ini tidak berasal dari satu departemen. Itu yang membuat ya
membuat mahasiswa itu ada kecanggungan, ya, kekurang tidak nyamanan, ya, kemudian juga kurang adanya kebebasan. Kalau satu departemen, mahasiswa itu sudah mengerti bagaimanakah mahasiswa yang satu departemen, contohnya matematika. Mahasiswa matematika itu umumnya kalau mengutarakan pendapat itu seperti apa cirinya? Pasti Anda tahu sebagai mahasiswa matematika. Ya, mungkin di sini ya senang untuk cepat memberikan masukan, misalnya di les satu persatu. Ini cepat untuk menanggapi, misalnya itu di les itu mana hal-hal yang berdekatan maksudnya sehingga itu nanti akan mampu menghubungkan, ya, menghubungkan ide-ide yang Ibu katakan. Ini cepat menanggapi kemudian atau cepat tanggap. Di sini ada yang senang untuk ya mengutarakan pendapat, ada yang mungkin sebagian ya senang untuk ya mengungkapkan secara tertulis. Ya, seperti apakah nanti kalau saya rangkai dalam sebuah paparan. Ya. Jadi kita harus tahu, oh, ide inilah yang pantas saya ungkapkan terlebih dahulu. Kalau seseorang itu lebih cepat tanggap, ini kita harus menjelaskan ketanggapan ini menjadi salah satu ciri dari mahasiswa matematika, sehingga bila ada permasalahan maka cepat sekali masalah itu mampu untuk dipecahkan, dan pemecahan inilah yang perlu untuk diungkapkan secara tertulis, karena sebagian banyak yang mengatakan lebih mudah diungkapkan secara tertulis. Bukan pengungkapan secara lisan, tetapi pengungkapan secara tertulis. Cepat menanggapi, cepat menjawab. Nah, inilah. Ini ada perbedaan. Cepat menjawab dan cepat menanggapi. Ini apakah dengan dua kata itu mana yang lebih tepat yang bisa digunakan untuk menyerasikan dengan sebagian senang menulis itu tadi. Itu dicari kedekatannya makna dari kata itu. Kalau Ibu seperti itu, salah satu solusi. Ya kita memang harus brainstorming dulu. Karena banyak ide. Dan ide-ide itu akhirnya diungkapkan satu persatu, ditulis, kemudian kita klasifikasikan. Itulah Mas Lungguh. Oke, baik Bu. Jadi intinya kayak brainstorming gitu ya, Bu? Iya. Baik, Bu. Makasih. Ya. Ada lagi pertanyaan? Mas Fadil, silakan. Ya, Bu. Izin bertanyakan ini tadi jelaskan tentang judul dan abstrak ya. Nah, Iya, itu betul. tentang EAS besok itu contoh soalnya itu seperti apa ya? Kan kita selama ini kayak membuat judul, membuat abstrak gitu. Atau gimana ya, Bu? Contoh soalnya yang buat EAS nanti. Contohnya. Begini Mas, ya. Masalah soal ya untuk ujian akhir semester nanti, memang soal itu ada yang sifatnya teori, juga ada yang mengarah bentuk soal ini penerapan. Jadi
Ada sebagian saya mengambil dari tulisan-tulisan mahasiswa, dan dengan tulisan mahasiswa itu nanti ya Anda itu menguasai betul materi atau tidak. Ya misalnya nanti ada contoh judul. Ya. Saya mengambil ya contohnya ya. Ada sebuah paparan itu nanti. Apa judul yang tepat dari paparan itu? Kalau saya mengambil dari sebuah teks nyanyian Kasih Ibu. Nah, itu. Kemudian saya mengambil teks nyanyian ya balonku. Balonku ada 5. Anda tahu baris yang kedua apa kalimatnya? Sampai nanti pada hal yang terakhir. Ini kan sebuah penerapan. Jadi apa judul yang tepat untuk hal atau paparan itu atau teks nyanyian itu? Misalnya seperti itu. Bisa memahami, Mas? Bisa. Itu kan mudah ya. Mudah. Kalau kalimat nanti perhatikan betul kalimat dan paragraf itu tentang kohesi dan koherensinya. Kohesi dan koherensi. Jadi kalau Anda ya, misalnya anatomi tubuh itu terdiri ya dari satu ada kepala, B ada bagian tubuh, ada tangan, ada kaki. Nanti dari bagian tubuh itu di dalam bagian tubuh itu akan ada apa saja. Kemudian berdasarkan keempat bagian tersebut atau berdasarkan 4 bagian di atas ini mampu untuk dijelaskan secara detail. Berarti kalimat-kalimat itu menunjukkan adanya hubungan hubungan bahasa yang bagus dan menunjukkan adanya kohesi yang bagus. Sebab kalimat yang satu itu menjelaskan kalimat di atas tentang otonomi anatomi tubuh terdiri apa saja disebutkan satu persatu itu tadi. Kemudian bagian atau 3 bagian atau 4 bagian di atas perlu untuk berarti kalimat kedua ini menjelaskan apa yang ada di kalimat pertama. Inilah yang menunjukkan adanya kohesi. Selain idenya ini berhubungan, tetapi bahasa yang digunakan di dalam membentuk ide itu menunjukkan bentuk bahasa yang bagus. Tetapi ini kalau koherensi antara kalimat yang satu
dengan kalimat yang lain, misalnya juga anatomi tubuh yang terdiri dari itu, ya. Ternyata ya, mampu digerakkan berdasarkan apa? Ini memang ada hubungan, tetapi penggeraknya itu apa? Ini kurang jelas. Sebab sebuah kalimat itu ya maksudnya itu ada yang eksplisit dan ada yang implisit. Orang disuruh untuk menghubungkan. Tetapi itu secara eksplisit. Tetapi ada bentuk kalimat yang maknanya itu secara eksplisit. Orang sudah tidak perlu untuk mencari hubungan satu dengan yang lain. Berarti semuanya akan tetap menegakkan logika yang bagus. Untuk memahami sebuah paparan, ya, selain kita tahu itu idenya seperti ini, bagaimana ide itu dikembangkan oleh penulis. Kalau nalar kita tidak, ya, atau kurang bagus, maka kita juga tidak bisa untuk mencerna ya dengan baik, dengan cepat. Contoh saya gimana ya? Maaf, ada contoh-contoh. Ada sebuah contoh di sini. Saya beri contoh di sini ya. Hanya Ibu tidak bisa menayangkan di sini. Aliran fungsional memandang bahasa sebagai alat interaksi sosial antar individu atau antar kelompok individu dalam masyarakat. Kemudian, yang kedua, pemakaian bahasa sebagai alat interaksi sosial dipandang sebagai bentuk kerjasama antar individu atau antar kelompok individu yang terstruktur dengan mendasarkan diri pada kaidah, norma, serta konvensi sosial. Kalimat pertama di situ ya, menjelaskan tentang aliran fungsional ya, masalah bahasa yang dijelaskan dalam aliran itu. Pandangan aliran itu tentang bahasa sebagai alat interaksi sosial. Kemudian kalimat kedua, pemakaian bahasa sebagai alat interaksi sosial. Nah, ini kalimatnya koherensinya sangat bagus. Kohesinya ya. Kohesinya sangat bagus di sini. Karena kalimat pertama, ini aliran itu memandang bahwa bahasa sebagai alat ya interaksi sosial. Kemudian kalimat keduanya ini lebih memberi penjelasan pemakaian bahasa sebagai alat interaksi sosial. Jadi lebih dijelaskan. Ternyata
Ya, bahasa sebagai alat interaksi sosial itu dipandang sebagai bentuk kerjasama. Maaf. Ini masalah kohesi dan koherensi. Jadi penjelasan kalimat itu, kalimat pertama bentuk kalimatnya, idenya itu bisa kita pahami. Kemudian kalimat yang kedua memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan bahasa sebagai alat interaksi sosial. Kemudian untuk koherensinya, misalnya di sini, aliran fungsional memandang bahasa sebagai alat interaksi sosial antar individu atau antar kelompok individu dalam masyarakat. Ya. Dalam masyarakat. Kemudian ya, muncul pertanyaan ya, dalam bahasa Indonesia dapat digunakan untuk menjelaskan atau menyampaikan berbagai jenis tindak. Hanya bukan untuk menyampaikan tindak permintaan informasi. Ini apa maksudnya? Itu disuruh untuk menafsirkan. Kalau kalimat kedua, pemakaian bahasa sebagai alat interaksi sosial dipandang sebagai bentuk kerjasama antar individu, kemudian muncul pertanyaan dalam bahasa Indonesia dapat digunakan menyampaikan berbagai jenis tindak. Bukan hanya untuk menyampaikan tindak permintaan informasi saja. Nah, kita kan harus berpikir seperti itu. Apa yang dimaksud di situ? Ya biarpun ya, kalimat ini sebetulnya ada hubungannya. Karena pertama itu berbicara tentang pemakaian bahasa sebagai alat interaksi sosial. Kemudian muncul sebuah pertanyaan, ini dihubungkan dengan bahasa, contohnya bahasa Indonesia. Itu digunakan untuk menyampaikan, menyampaikan apa? Berbagai jenis tindakan atau ilkusinya. Bukan hanya untuk menyampaikan tindakan permintaan informasi. Bukan hanya untuk menyampaikan informasi saja, tetapi bagaimana dengan informasi itu? Apa yang menjadi tindakan kalau sudah ada informasi A misalnya? Apa yang harus dikerjakan? Nah inilah, itu bahasa. Hanya kalau kita tidak betul-betul memahami, kita sulit. Sebab yang terkandung di dalam kalimat ketiga ini sangat implisit. Saya katakan implisit. Bukan secara eksplisit maksudnya. Tetapi kita harus mampu
yang menegakkan pemikiran-pemikiran kritis, logika kita sehingga bisa untuk menghubungkan kalimat 1 dan 2 dan 3. Inilah yang dimaksud dengan koherensi. Jadi intinya kohesi itu sebuah paragraf ataupun kalimat juga. Kalau ada kohesi, di dalamnya sudah ada makna yang jelas dengan bahasa yang benar, yang tertata bagus. Tetapi kalau koherensi, ada sebuah ide atau makna, tapi ya makna itu bisa jadi kurang ditunjang oleh penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah. Itulah keeksplisitannya. Bisa memahami. Nanti soal seperti ini ada. Saya katakan secara jujur, ya. Tegakkan logika mahasiswa aktuaria dan matematika itu tidak akan sulit itu nanti. Saya katakan secara jujur tidak akan sulit. Tapi soal seperti ini ada itu nanti. Kalau soal masalah materi, ya materi bahasa itu sangat mudah. Logika jalan itu biasanya kalimatnya pendek-pendek, tidak terlalu panjang. Anda akan bisa, mana yang paling tepat? Ya, cari yang paling tepat. Pasti cepat menemukan Anda. Jadi kalau dalam kalimat, terutama dalam paragraf, itu sudah ada kohesinya. Itu pasti ada koherensinya. Tetapi dalam kalimat itu ada koherensinya, belum. Ya, belum tentu ya ada kohesinya. Itulah kesimpulannya. Sudah cukup jelas? Bisa memahami? Sayangnya Ibu tidak bisa menayangkan ya. Filenya Ibu banyak yang hilang, ceritanya begitu. Ini tadi saya cari tidak ada filenya. Aduh, kemana? Banyak yang di copy itu akhirnya ya rusak. Mungkin banyak virus di laptop itu Ibu ini. Yang perdalam ya masalah paragraf, kalimat. Anda teori paragraf, kalimat itu ya paling tidak ya tahu kalimat itu apa. Bagaimana membentuk kalimat dalam bahasa Indonesia. Struktur kalimat bahasa Indonesia memang banyak. Tapi minimal membentuk kalimat bahasa Indonesia Anda tahu harus ada subjek, predikat di situ. Kalau Anda bisa menemukan subjek predikatnya dalam sebuah kalimat nanti soal itu akan mudah untuk menjawab. Kalau Anda kurang memahami subjek dan predikatnya, tidak menemukan subjek dan predikatnya, pasti sulit Anda akan menjawab. Ya, itulah cirinya seperti itu. Biasanya subjek itu diduduki oleh, ini pahami betul kata benda atau kata yang dibendakan di sini. Kata benda bermacam-macam. Itu subjek dalam ya kalimat predikat dari sesuatu yang melakukan suatu pekerjaan atau melakukan pekerjaan. Ini yang harus dipahami betul
Subjek itu predikat itu bermacam-macam itu nanti. Oleh karena itu ya baca di internet tata bahasa Indonesia baku. Tata bahasa Indonesia baku. Pelajari di situ. Ada bentuk-bentuk kalimat, ada kohesi, koherensi, ada contoh-contohnya sangat bervariasi di situ. Ya. Paling tidak Anda sudah punya gambaran. Bagaimanakah mengembangkan sebuah paragraf? Ya, pada umumnya mahasiswa itu senang kalau mengembangkan paragraf itu dari deduktif ke induktif, dia juga bisa induktif ke deduktif. Nah, inilah. Atau induktif kemudian dikembangkan menggunakan apa, contoh-contoh, apakah definisi-definisi. Itu cara-cara dalam membuat paragraf pengembangan. Yang penting di dalam sebuah paragraf itu harus muncul pokok pikiran paragraf. Kemudian juga pokok pikiran paragraf itu bisa letaknya di awal paragraf, di akhir paragraf, bisa letaknya di awal dan dipertegas lagi di akhir paragraf. Inilah. Ya. Dan juga bisa tersirat dalam paragraf itu. Itu ide pokok yang ada dalam paragraf. Sebuah paragraf yang bagus itu ya paragraf itu harus mengandung ada pokok pikiran dan ide penjelas atau ide pokok atau ide penjelasnya. Itu paragraf yang bagus. Kalau namanya paragraf hanya 1 atau 2 kalimat itu bukan namanya paragraf, ya. Jadi sebagai penulis karangan ilmiah harus mampu untuk memprediksi ide pokok yang kalau di paragraf itu disebut pokok pikiran, ya, itu harus saya kembangkan berapa kalimat itu nanti pengembangannya supaya ide pokoknya itu jelas. Jadi orang membaca itu mempunyai gambaran yang jelas lengkap. Itu yang harus diperhatikan ya penulis. Umumnya mengembangkan paragraf itu mendapat kejelasan ya pembaca. Itu paragraf itu ada paling tidak ada 1 kalimat kalimat utama, kemudian diperjelas 3 kalimat penjelas. Atau bisa 4 kalimat penjelas. Itu sudah bagus. Paragraf terlalu panjang juga tidak bagus. Dalam 1 paragraf terdiri dari 10 kalimat. Nah, ini juga ya tidak bagus. Setiap kalimat itu hanya mengandung 1 ide pokok. Setiap paragraf hanya mengandung 1 pokok pikiran yang harus dikembangkan di situ. Sebagai contoh ya, di sini ada sebuah paragraf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara sintaksis jenis pertanyaan dalam bahasa Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pertanyaan yang berintonasi tanya, pertanyaan yang berpartikel tanya, dan pertanyaan yang berkata tanya. Ini 1 kalimat. Jenis pertanyaan berintonasi tanya dan berpartikel tanya lazim disebut pertanyaan ya, tidak, ya atau tidak, ya, tidak.
Dan jenis pertanyaan berkata tanya lazim disebut pertanyaan perihal. Jadi yang perlu harus ada perihal, harus dijawab. Intonasi tanya ini bersifat wajib hadir jika ia merupakan satu-satunya ciri penanda pertanyaan. Kalau Anda membuat sebuah pertanyaan, berarti dalam intonasi kalimat tanya yang Anda buat itu ya harus menunjukkan adanya intonasi penanda pertanyaan. Apa penandanya? Ya harus ada tanda tanyanya. Sebagai contoh, kalau Anda membuat rumusan masalah, rumusan masalah itu harus ada tanda tanyanya, bukan titik rumusan masalah itu akhir. Setelah Anda menulis satu rumusan masalah titik, tidak seperti itu. Itu penanda pertanyaan. Tanda penandanya itu. Jadi jangan sampai Anda itu lupa untuk menulis penanda tersebut. Jadi ini paragraf. Paragraf yang mampu menjelaskan apa? Apa pokok pikiran dalam paragraf ini? Karena hasil penelitian menurut secara sintaksis, jenis pertanyaan dalam bahasa Indonesia itu dapat dibedakan 3 macam. Kemudian dari ketiga jenis itu tadi dijelaskan sampai kalimat yang terakhir, kalimat yang keempat. Semuanya menjelaskan. Karena ada pertanyaan yang berpartikel tanya, ada pertanyaan yang berkata tanya, ada pertanyaan yang berintonasi tanya. Apakah, bagaimanakah, itulah. Jenis pertanyaan berintonasi tanya dan partikel tanya lazim disebut pertanyaan. Iya. Tidak. Jadi di dalam kalimat itu memang mengandung sebuah pernyataan ada intonasi yang menanyakan oh tidak, iya atau tidak. Kalau Anda membuat sebuah pernyataan untuk menjaring data. Itu salah satu contoh. Bisa dengan contoh itu. Soal-soalnya seperti itulah. Dan jumlah soalnya 50 dengan waktu 60 menit nanti. Dalam petunjuk atau panduan untuk mengikuti ujian akhir semester sudah menurut Ibu sudah lengkap itu petunjuknya. Untuk dosen pun juga mahasiswa. Jadi jumlah soal 50, kemudian waktunya hanya 60 menit. Jadi Anda harus mampu untuk memprediksi waktu 60 menit itu cepat. Dengan soal 50, 1 menit, biasanya 1 menit 1 soal, itu cukup menurut Ibu 60 detik itu cukup lama juga. Cari terlebih dahulu soal-soal yang termudah bagi Anda.
Kemudian hal yang perlu diperhatikan juga ya oleh mahasiswa, saya hubungkan dengan aturan yang ada dalam ujian akhir semester ini. Usahakan mahasiswa ini menggunakan laptop sendiri-sendiri. Bila ada yang tidak menggunakan laptop, misalnya menggunakan HP, cepat memberitahu ibu ya. Karena perlu saya data yang menggunakan HP. Harus ada datanya. Ya mungkin, Bu, laptop saya rusak. Saya akhirnya menggunakan HP. Silakan, Ibu tidak melarang. Juga saya hubungkan pula hal ini, kalau Anda membawa laptop atau HP, jangan lupa membawa casnya, dan juga kalau punya kabel roll itu bawalah Anda nanti, supaya di dalam kelas itu tidak gaduh, tidak bingung Anda nanti kalau baterai Anda sudah bisa katakan tidak sampai separuh, Anda harus cas lagi. Siapa yang menjaga? Ibu sendiri nanti yang menjaga. Dan jadwal tetap seperti jadwal kuliah. Jadi tetap hari Kamis jam 3:30 sore ujiannya. Jadi ibu yang menjaga nanti. Usahakan hadir sebelum ujian dimulai. Paling minimal itu minimal berapa menit, Mas? 15 atau maksimalnya 15? Ya, kalau Ibu 15 menit sebelum dimulai, Ibu pasti sudah ada di kelas. Atau 10 menit lah boleh. 10 menit. Karena Ibu masih mengambil berkas-berkas kebutuhan tentang absensi mahasiswa, saya mengambil di SKPB. Kurang 10 menit Ibu pasti sudah ada di kelas. Dan usahakan kejujuran tetap ditegakkan dalam mengikuti ujian akhir semester. Mungkin hal yang perlu diketahui mahasiswa, bila Anda jam itu mungkin crash dengan mata kuliah yang lain, Anda bisa ikut ujian hari yang lain. Ibu itu menguji mulai hari Senin sampai hari Jumat. Ibu ada kelas Senin sampai Jumat itu Ibu mengajar. Jadi tidak ada libur, Ibu itu mengajar. Siapa tahu ada yang sakit pada waktu ujian, akan ujian, boleh Anda mungkin mengikuti ujiannya hari Jumat boleh, tetapi Anda harus mengupload surat dokter kalau sakit. Itu sebagai bukti bahwa Anda sakit. Boleh itu. Oleh karena ini hal-hal ini kebutuhan mahasiswa perlu untuk Ibu informasikan sehingga
mahasiswa supaya lebih jelas ya. Siapa tahu mahasiswa ya lupa tidak memperhatikan hal-hal tersebut. Cukup jelas? Adakah dari hal ini yang perlu ditanyakan? Ada tidak? Izin bertanya sedikit. Ya silakan Mas Berarti Fadil ya. berarti 50 soal tadi itu full pilihan ganda ya Bu, kalau waktunya cuma 60 menit. Iya, bentuk soalnya adalah multiple choice, pilihan ganda, pilih yang apa Mas paling tepat. Mudah, jawaban itu semuanya benar. Mana yang paling paling benar? Jadi penuh paling benar dari segi ejaan, paling benar dari segi penulisan, paling benar dalam penggunaan tanda baca, boleh. Ya, seperti itulah. Jadi nanti soalnya itu ada soal tentang ejaan, soal tentang diksi. Diksi itu pasti hubungannya dengan tanda baca. Kemudian soalnya tentang kalimat, soal tentang paragraf. Dan kalimat paragraf yang digunakan dalam soal itu adalah kalimat paragraf mahasiswa. Jadi Anda tinggal memilih yang paling benar, paling tepat. Ya. Sudah Mas Fadil, untuk yang lain juga pahami ya? Ya. Oleh karena itu, perdalam semua materi. Jadi etika itu ada di dalam soal itu nanti. Masalah etika, karena etika itu kita ya harus ya memahami betul tentang norma, tentang nilai, tentang aturan. Maka kaidah-kaidah yang ada dalam kebahasaan itu kan sebagai aturan, norma yang harus kita ya taati bila membuat sebuah paparan ilmiah. Jadi ya tidak bisa dilepas materi yang satu dengan materi yang lain. Jadi semua harus dipelajari. Kemudian ya sebetulnya mahasiswa belajar bahasa Indonesia itu ya tidak harus ya hanya mendengarkan ocehan dosen itu tidak harus seperti itu. Cari di YouTube, cari di internet ya, paparan-paparan tentang materi bahasa itu banyak. Dan ya, contoh-contoh soal itu juga banyak. Kalau ibu memang ya tidak senang untuk membuat soal itu yang berada di contoh-contoh kumpulan-kumpulan soal itu tidak senang memang saya. Saya harus membuat ya soal yang original. Sebab yang mengajar bahasa Indonesia itu ada 9 orang. 8 orang, bukan 9 orang. Ada 8 orang, berarti soal itu juga berasal dari 8 dosen. Ada 8 dosen yang mengajar bahasa Indonesia di ITS. Jadi soal itu juga berasal dari 8 dosen. Oleh karena itu Ibu ya memberikan informasi, pelajari itu. Anda nanti akan tahu, oh ini bahasanya Bu Eni itu arahnya ke sini, ke situ. Anda akan tahu itu nanti. Ciri-ciri ya
dosen Anda. Oh, ini soalnya Bu Eni, ini soalnya orang lain. Bisa Anda ketahui itu. Yang penting untuk menempuh ujian akhir semester bahasa Indonesia, ya benar-benar ya siap Anda. Pelajari betul, konsentrasi dalam belajar, ya. Kemudian kuasai benar ya pengetahuannya, sehingga Anda kalau menguasai benar pengetahuannya tidak akan sulit untuk yang mengerjakan soal bentuknya seperti apapun. Matematika kan seperti itu juga. Anda menguasai pengetahuannya, matematika caranya itu mengerti, Anda akan mendapat soal bagaimanapun bentuknya. Itu tidak akan sulit. Yang penting ya logikanya jalan, cara berpikir kritisnya gitu. Cara berpikir kritis, cara berpikir yang rasional itu ditegakkan, ada inovasi-inovasi berpikir. Kalau menemukan soal seperti ini, cara saya dalam memahami, kemudian mampu saya mengerjakan secara cepat harus seperti ini. Ini harus ada trik-trik tertentu. Cukup? Bisa dipahami? Halo? Adakah pertanyaan yang lain ada? Ya, Mas Tia, Indra, silakan. Permisi Bu, saya izin bertanya untuk Iya, tugas-tugas yang sebelumnya. Nah, iya, ada beberapa kelompok yang belum disuruh submit tugas video presentasi. iya, Nah, itu untuk pengumpulannya seperti apa ya Bu dan gimana? Terus pertanyaan yang kedua itu, ini di Classroom kan ada tugas tentang revisi tugas 5. Nah, ini iya. yang dikumpulkan ini revisi yang di sini yang dimaksud yang seperti apa ya Bu? Mungkin Begini, iya. Jadi ya sekarang sudah saya mulai dari pertemuan hari ini yang terakhir, yaitu untuk presentasi ya tugas 5. Jadi ada beberapa kelompok kelas ini, kalau tidak salah ada 4 kelompok. Dari kelompok 3, kelompok berapa lagi Mas yang belum presentasi ya? Kelompok 8, kelompok 3, kelompok 4, ya belum presentasi, kelompok 7 dan kelompok 8 ya yang belum presentasi. Itu tugas Anda sekarang membuat video presentasi kelompok ya. Nanti Anda unggah ya video itu dalam pertemuan ke-15, batasan waktunya sudah ada. Dan sekaligus ya, tugas membuat artikel ilmiah setelah saya lihat semua tugas-tugas itu, mulai tugas pertama sampai tugas ke-5, ada kelompok ya, menurut Ibu belum bisa saya buka. Nanti melalui WA group biasanya ya Ibu akan memberitahu, dan silakan nanti mengunggah kembali, bisa melalui WA group atau melalui email Ibu itu nanti. Tetapi untuk revisi tugas 5 itu terutama bagi kelompok yang belum tugasnya itu masuk template jurnal sosial humaniora. Jadi semua harus masuk template sosial humaniora. Sebab patokan Ibu dalam menilai ini sudah ada patokan penilaian, mulai dari judul, dari template jurnal sosial humaniora sampai hal terakhir pustaka itu dengan
ya tingkat plagiarisasinya sudah saya lihat itu. Dan juga coba untuk dikoreksi bagian-bagian ya sistematika yang ada di dalam template sosial humaniora, jurnal sosial humaniora. Sebab setelah saya lihat ini ada bagian atau sistematika yang kurang diikuti oleh kelompok. Itu harus diperbaiki, harus direvisi. Kalau kelompok yang ada di kelas ini ingin tugas 5-nya itu mendapat nilai tambahan. Sudah cukup jelas, Mas Indra? Permisi Bu, untuk pertanyaan yang revisi tugas 5 sudah cukup menjawab. Tapi Iya. untuk yang tugas video ini kan di classroom buat kelompok yang belum presentasi kan belum ada tugas submit videonya ya Bu. Nah, nanti menyusul Mas. Oke, terima kasih Bu. Iya. Itu hanya untuk apa itu Mas? Ini perubahan revisi karya tulis ilmiahnya saja. Nanti untuk mengunggah video itu juga saya letakkan tetap di pertemuan 15 dengan batasan waktu. Dengan batasan waktu mungkin saya tambah tidak sesuai dengan apa yang ada di revisi artikel ilmiah Anda. Sudah cukup, Mas Setio? Cukup, terima kasih Bu. Iya. Untuk yang lain, ada pertanyaan? Halo? Kalau tidak ada pertanyaan, ya itulah saya minta untuk kelas ini pelajari dengan sungguh-sungguh. Ya materi itu ditambah. Ya Mas Abi Nugraha. Permisi Bu, izin bertanya. Saya membaca tata tertib untuk ujian itu kan diperlukan untuk membawa KTM. Nah, KTM saya sedang hilang Bu, bermasalah. Tapi saya ada file dokumen PDF gitu. Apa diperbolehkan untuk membawa file dokumen PDF-nya? Boleh Mas, boleh. Kan bukan hanya KTM, FRS-nya juga Mas. Iya Bu. Iya, tidak apa-apa. Baik Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi? Tidak ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Mas, Mas siapa ini? Mas Muhammad Akuin. Ada pertanyaan? Komtingnya masuk tidak? Masuk Bu, masuk Bu. Nah, Mas Vicky. Masuk ya. Kok suaranya jauh ya Mas Vicky? Ini dari Halo, Bu. mana? Tes di kos Bu. Oh, di kos. Iya, enggak Bu. Sambil tiduran. Tidak apa-apa. Enggak kok Bu, enggak kok Bu. Tidak apa-apa sambil tiduran. Yang penting Anda betul-betul untuk menyimak ya. Siap Bu. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan ini. Ya. Dengan apa yang saya jelaskan itu tadi, ya, harapan Ibu untuk ujian akhir semester kelas ini ya betul-betul nanti menghasilkan ya buah yang memuaskan bagi kelas 35. Kalau bisa semuanya itu lulus dengan nilai sangat bagus semua. Ya. Usahakan seperti itu. Nilai Anda. Jangan puas hanya nilai B, jangan puas hanya nilai AB, kalau bisa itu nilainya A.
Jangan sampai ada yang mendapat nilai ya B, C, C itu. Saya menyinggung lagi tentang presensi, saya tidak menjanjikan dulu ya Mbak Mas untuk presensi yang kurang 80%. Yang penting Ibu sarankan 3 mahasiswa-mahasiswi itu tetap mengikuti ujian akhir semester. Biarpun presensi Anda kurang dari 80%. Tetap ikut. Siapa tahu hasil akhirnya itu nanti ya tidak diblok. Ya, kolom-kolom nilai itu Ibu tetap bisa ya menulis nilai Anda. Hanya 3 orang untuk kelas 35 ini. Untuk kelas lain sudah cukup banyak ya. Saya sangat senang kalau hanya 3 orang dan mudah-mudahan ya usaha dosen-dosen itu semuanya bisa berhasil, akhirnya bisa dibuka lagi blognya itu. Tidak menyulitkan bagi dosen itu untuk memberikan nilai kepada mahasiswa. Ya sudah ya, untuk pertemuan kali ini termasuk pertemuan terakhir Ibu memberikan ya paling tidak itu arahan-arahan ya untuk Anda ke depan ya, menyongsong Anda akan membuat tugas akhir. Dan mudah-mudahan tugas akhir Anda sudah menyiratkan sekaligus menyuratkan bahasa yang sesuai dengan kaidah keilmiahan. Ya, Ibu sebagai pengampu bahasa Indonesia itu pasti tidak luput dari salah kata, salah ya mungkin perbuatan Ibu yang kurang berkenan di hati Anda ya. Mohon maaf ya Ibu. Pasti ya orang tua tidak apa-apa, mohon maaf kepada anak-anak muda ya. Siapa tahu Ibu sengaja maupun tidak sengaja ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Anda semua. Ya. Dan semoga Anda dalam belajar menempuh ujian akhir semester genap 2022-2023 selalu diberi kemudahan dan kelancaran yang akhirnya atau pada gilirannya mendapatkan nilai sesuai dengan harapan masing-masing. Ya. Dan jadilah pesan Ibu, jadilah Anda mahasiswa ITS yang mandiri, aktif, mau mendidik diri menjadi pribadi-pribadi yang mandiri aktif, yang akhirnya mampu menjadi mahasiswa-mahasiswi yang unggul di antara mahasiswa yang ada di Indonesia ini. Ya, sudah. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk pertemuan ini. Bertemu Ibu kembali minggu depan pada waktu ujian akhir semester. Ya, terima kasih untuk kehadirannya ya minggu ke-15.